Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi di podcast Kecopet Friends edisi 2001. Kali ini saya ditemani oleh apa nih namanya, teman saya waktu di Jerman, sekarang di Jerman juga, yang saya harus panggil Kang Mufti. Assalamualaikum Kang Mufti, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi alhamdulillah. Lulu gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Makasih banyak Mas. Bentar. Makasih banyak Kang atas waktunya. Makasih banyak udah berkenan hadir di podcastnya Lulu. Ya, ini juga terima kasih ini udah bisa diundang gitu kan, masya Allah ini. Masya Allah. Jarang-jarang ada model yang seperti ini diundang itu, masya Allah. Oke. Masya Allah. Iya, jadi singkat cerita, kalau aku pertama kali dari Iman di Aachen ya kan. Terus waktu itu nawarin tuh pertengahan tahun 2020 sih seingat aku, kayak ini ada yang mau bantu website gitu kan. Terus waktu itu aku emang seingat aku tuh lagi sibuk skripsi Mas. Jadi makanya aku kayak aku belum menyanggupi gitu kan. Setelah Agustus tuh, ini bakal cerita sedikit Pak, agak panjang sih. Terus setelah Agustus tuh kayak alhamdulillah dapet kerja, terus kayak kok aku nggak ngapa-ngapain ya gitu kan. Soalnya aku di Akan pun juga nggak ikut waktu itu kan, nggak lanjut KIA kan, maksud komunitas yang di Islam di sini. Jadi kayak pengen nyari kegiatan gitu kan. Terus Forkom waktu itu kepikiran PPI sebenarnya gitu. Cuma ternyata PPI itu aku baru tahu kalau syarat anggotanya harus pelajar gitu kan. Iya, jadi kayak aku nggak tahu sama sekali. Terus ya udah coba deh Forkom. Terus kayak baru keingetan Iman lagi kan, aku tanya tuh, Man, ini kira-kira masih berlaku nggak sih gitu kan. Ya udah dari situ akhirnya baru kenal ternyata ketuanya Kang Mufti. Dari situ sih kayak terus pas ngobrol-ngobrol ternyata pernah ngisi ke kelasnya Iman ya kan. Di situ aku juga baru tahu, ini nih yang waktu ngisi dia akan enak. Bagus, materinya yang bagus, pembawaannya masya Allah gitu. Ya udah gitu kalau dari aku. Ceritanya lumayan panjang ya. Gitu. Oke, sekarang aku persilakan Kang Mufti untuk memperkenalkan diri. Ya, memperkenalkan dirinya, nama yang lengkap Muhammad Abi Mufti Hanif, panggilan mungkin Mufti kali ya. Sekarang lagi kuliah master di Hochschule Karlsruhe. Nanti mungkin bisa cerita lebih banyak ya. Jadi sekarang tahun pertama ini di Hochschule Karlsruhe, cuma nanti semester ke depan nggak di Karlsruhe lagi, tapi akan pindah ke negeri lain. Terus nanti semester depannya mestinya pindah juga ke negeri lain. Jadi ini program Erasmus Mundus memang, jadi agak unik lah. Nanti mungkin bisa cerita lebih lanjut gitu kan ya. Terus juga punya aktivitas lain ya tadi sebagaimana dijelaskan gitu kan. Lagi dapat amanah, mudah-mudahan amanah juga gitu kan sebagai ketua Forkom di Jerman ini. Asal di Indonesianya dari Cianjur. Oke. Cianjur. Itu kalau lu dari mana ya? Aku udah lahir di Bandung, papaku dari Cianjur. Papaku Cianjur nggak sih? Iya kayaknya Cianjur papaku. Lah. Dari mana ya Cianjurnya? Saya tidak tahu. Nggak tahu ya. Tidak tahu. Tapi kalau asal di Indo berarti kalau mau jemput dari mana berarti ininya? Aku pasti nyebutnya Depok Jawa Barat. Soalnya aku gedenya di sana. Kalau Mas Mufti emang juga besar di sana di Cianjur? Atau? Ya, selama SD. Jadi abis itu ya orang tua senantiasa di sana ya. Cuman abis itu kan ini masuk pesantren dari SMP, SMA terus berangkat ke sini deh. I see. Jadi SD di Cianjur. Lahir di Cianjur juga? Lahir di Bogor. Soalnya ibu dari Bogor. Oke, masya Allah, I see. Tapi abis itu pindah ke Cianjur ya. Sip, aku mulai tanya-tanya nih. Silahkan. Biasanya dari SD dulu. Waduh, jauh sekali. Cuma secara sekilas, SD waktu itu aktif apa? Kegiatan sekolah gitu, ikut lomba-lomba kah atau apa? SD ya itu jauh sekali ya. Kalau SD itu, SD Cianjur. Jadi mungkin unik kali ya. Ya nggak tahu sih ini unik ketika baru mau masuk ke SMP aja, karena TK itu di sekolah Persis, TK Persis gitu lah. SD-nya di Muhammadiyah, SD Aisyah gitu kan ya. Masuk pesantren NU.
Jadi tiga-tiganya dapat tuh. Dapat, mantap. Oke. Ya nggak begitu ini sih apa pesantren. Cuma maksudnya kan dulu sempat dibicarain begitulah sama salah satu orang tua gitu. Allahu alam. Oh, Ketika SD ya gimana ya SD aneh kayaknya selama sekolah dari dulu dari SD sampai bahkan dari TK mungkin ya oke. aktif orangnya. Jadi apa sih namanya nggak tahu pengen ngerjain apa gitu kan, dan kalau misalnya lagi bisa ada gitu kan. Ketika SD sih dulu ada pramuka, ikut aja, cuman pramuka SD nggak begitu ini sih, nggak begitu wow. Maksudnya gimana sih acara kemah, acara apa gitu nggak pernah ikut macem-macem. Itu juga ada lomba kayak lomba pidato, lomba bahasa Sunda gitu. Oh, Masya Allah. Dia mah masih bisa bahasa Sunda ya. Oh. Gak ngerti deh kalau sekarang. Aduh, sekarang sih ya gimana ya? Kalau misalnya tanya sama keluarga, kalau aneh ngobrol apa sih namanya bahasa Sunda, mereka bilang bahasa Sunda aneh. Oke. Jadi aneh kalau misalnya konteksnya mereka, aneh nggak bisa mengatakan aneh bisa bahasa Sunda. Nice sih, paham. Tapi kalau misalnya denger kayak paham gitu, cuma kalau ngomongnya sendiri. Sekarang tergantung diksi. Jadi begini, kalau misalnya, soalnya kalau di kampung kalau lagi ke Indo nih misalnya khutbah Jumat itu sering kali beberapa ustadz tuh pakai bahasa Sunda. Masih kadang paham. Cuman ada beberapa kalau misalnya tanya A, B diterjemahkan kata per kata, bisa jadi Anda nggak tahu gitu loh. Tapi secara kontekstual paham, insya Allah. Oke, sip, Masya Allah. Jadi, aduh, ya seperti itulah. Jadi ketika SD seperti itu, apa sih namanya? Ya Allah alam, panjang sekali SD itu, cuman kok masa indah aja keingetnya gitu. Masih, ya bagus, Masya Allah. Aduh, udah lama sekali. Terus lanjut SMP, kenapa memutuskan untuk pesantren? Kenapa memutuskan untuk pesantren ya? Di mana juga kalau boleh tahu? Pesantrennya pesantren Al-Kahfi di Bogor, perbatasan dengan Sukabumi. Kalau misalnya di iklan atau di berita beberapa kali pernah gitu kan ya. Itu entah kenapa tuh sebutinnya daerah Sukabumi, padahal kayaknya secara daerah itu masih masuk Bogor, Cigombong Bogor. Ya deket banget Sukabumi lah. Kenapa pengen masuk ke situ? Karena apa ya dulu alasannya ya? Mungkin karena ingin belajar ini kali, mandiri gitu kan ya. Ya tentu juga, meskipun kayaknya waktu dulu aneh belum paham tentang apa sih namanya bahwa keagamaan itu hal yang penting gitu ya. Oke. Jadi apa istilahnya tuh ya masih ini aja lah, kayak anak bocah gimana sih kalau mau masuk gitu kan. Jadi ada kebanggaan tersendiri dulu juga gitu kan ketika masuk pesantren, meskipun tahun pertama itu tetap aja apa sih ya anak kecil baru masuk pesantren gimana sih gitu kan. Itu kan hidupnya miserable. Padahal sebetulnya nggak ada kenapa-napa gitu kan, pengen ini cuman dari situ ya banyak. Jadi apa semenjak SMP sampai SMA apa sih namanya di pesantren, dan alhamdulillah gitu, itu sesuatu yang aneh bisa banggakan, aneh masuk pesantren gitu kan. Alhamdulillah. Oh, sih. SMA-nya juga sama pesantrennya? Sama, di pesantren Al-Kahfi juga, betul. Oh, itu jangan-jangan dari SD pesantren atau emang cuma sampai SMA? SMP SMA saja. Jadi di sana ya seperti itulah. Iya, gimana kehidupan pesantren, kan saya beda tuh, saya nggak pernah pesantren yang terkenal. ya di pesantren berarti gimana ya memang kalau bisa orang kenal pesantren ya jauh dari orang tua, harus coba mandiri segala macam gitu kan ya. Dan walau alam pesantren di kepala aneh ya adanya pesantren modern itu kalau sebut Al-Kahfi. Soalnya aneh kenal juga pesantren yang non modern, lebih tepatnya tuh dari apa keluarga dari ibu. Itu memang apa banyak yang ikut pesantren, kakek atau bukan kakek ya aneh nyebutnya kakek sih, cuma dia kayak ade atau saudaranya kakek lah gitu kan ya. Kakek juga kan ya, dari kakek bingung juga ya. Itu punya pesantren juga gitu kan ya. Apa sih namanya, meskipun ini cuman maksudnya meskipun sekarang makin modern gitu kan ya, cuman ke apa sih namanya budaya dan segala macamnya beda gitu kan. Sedangkan kalau di Al-Kahfi mungkin lebih modern, anak-anak yang datang ke sana juga, ini juga mungkin salah satu alasan ini kali ya, bahasa Sundanya makin menghilang gitu karena
ketemunya orang Jakarta lagi gitu kan, orang Jabodetabek lagi yang banyak dominan di sana. Meskipun ya di sana ketemu juga ada yang dari Kalimantan lah, ada yang dari Ambon lah, ada yang dari Batam, jauh-jauh dan apa sih namanya? Nasihat pertama tuh orang tua dari ibu gitu kan ketika masuk pesantren tuh, dan ternyata sampai ke Jerman pun itu masih kepake gitu kan, nanti kamu akan ketemu berbagai macam orang. Jadi, harus siap gitu kan ya. Dulu nggak kerasa gitu, maksudnya beda ya, orangnya beda jelas gitu kan, cuma maksudnya dari sifat, dari kriteria, nanti kan pada akhirnya gimana kita berinteraksi dengan mereka pun jadi beda-beda seperti itu. Jadi itulah gitu. Masya Allah. Iya. Kalau di ini dulu deh, sebelum masuk itu ada inikah seleksinya pesantren atau? Ada seleksi masuk. Tes gitu. Bahasa ngaji gitu atau tes itu ada gitu-gitu? Udah lupa ya. Ada sih. Maaf. Tes ngaji ada, tes tulis ada. Kalau nggak salah waktu masuk SMP tuh ada bahasa Indonesia, matematika, lupa bahasa Inggris ada atau enggak gitu kan ya. Ya standar lah gitu kan. Terus tes ngaji, hafalan ada gitu kan. Meskipun kayaknya nggak ada persyaratan awal masuk itu harus punya hafalan berapa gitu, nggak ada kalau itu. Cuman lulusnya ada, baru ditargetkan apa sih namanya? Dulu itu kayaknya standarnya masih rendah apa ya, atau nggak tahu, Allah alam sekarang Al-Kahfi standarnya seperti apa, cuman dulu itu maksimal 2 juz minimal 2 juz. Jadi ketika lulus 3 tahun dapat 2 juz hafalan baru kalau misalnya dia reguler tahfidznya ya, program tahfidznya. Jadi apa sih tadi namanya, tiap tahun mungkin, tapi setahu aneh sekarang sih jadinya tiga juz apa kalau yang dia reguler, jadi tiap tahun itu 1 juz untuk hafalan. Dan itu memang cukup strict meskipun targetnya nggak banyak gitu kan, nggak menargetkan sampai hafiz gitu kan untuk yang meskipun sebetulnya ada program yang khusus yang tahfidz khusus gitu kan ya, untuk ini yang mereka itu lebih cepat hafalan dan ininya gitu kan. Dan dulu tuh alhamdulillah lulus SMP ya juz 30, 29, 28 dapat lah. Ya Allah, sih. Terus ini kan di Jerman apa namanya, seperti jadi ketua Forkom nih gitu kan. Apakah waktu SMP SMA udah juga mulai berorganisasi atau gimana? Ya sudah. Ketika di SMP sih mungkin nggak begitu kerasa ya. Ada kita OSIS gitu kan ya. Kita ada OSIS. Cuman OSISnya itu aneh ngerasa waktu itu ya, malam sekarang gitu nggak ada kerjaan. Masih apa sih, terbayang-bayangi dengan ada organisasi di pesantren itu yang cukup besar, bahkan bisa jadi anak kelas 7 tuh, anak SMP kelas 7 dia lebih takut dibanding kepada anak kakak kelasnya yang kelas 2 SMA dibandingkan dengan guru. Bisa jadi ya. Karena apa sih namanya, yang di kelas 2 SMA itu mereka satu kelas gitu kan ya. Karena kebetulan SMA-nya waktu itu, Allah kelihatannya sekarang tetap juga sih, pasti wajib semuanya ya. Apa sih namanya? Cuman ini udah lama sekali gak ke Al-Kahfi, pengen sekali nanti mungkin main-main, nanya-nanya lebih banyak. Jadi anak kelas 11 itu mereka jadi organisasi namanya OSPETA. Jadi organisasi pesantren terpadu Al-Kahfi gitu ya. Organisasi santri. Petanya pesantren terpadu Al-Kahfi. Apa sih namanya itu, ngurusin banyak kegiatan sekali di pesantren. Jadi bahkan kalau misalnya untuk berangkat ke masjid, yaitu yang nyuruh nanti ada wali asrama, tugas segala macam. Tapi nanti di masjid itu yang ngontrol gitu kan, itu kakak kelasnya OSPETA gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang telat, yang push up, ngebending, itu kakak kelasnya gitu kan. Suruh jalan jongkok dikerjain ya. Terus juga yang apa, kayak kita tuh ada program, Allah alam pernah ada ini nggak apa, yang dari Husnul Khotimah misalnya atau dari pesantren lain? Nggak tahu ya. Ya kalau misal pernah ngobrol gitu kan, kita ada kayak program bahasa gitu kan. Jadi memang diwajibkan gitu ya. Meskipun keefektifannya itu perlu tanya ulang gitu kan ya. Setahu aneh sih waktu aneh masuk, Husnul itu jauh lebih baik bahasa Arabnya dibandingkan di Al-Kahfi. Waktu aneh di sana ya. Wallahualam sekarang bisa jadi mungkin udah bisa bilingual gitu kan. Dulu tuh kita diwajibkan untuk berbahasa Arab atau bahasa Inggris pada jam-jam tertentu gitu kan ya. Aneh bilang waktu saat itu belum terlalu efektif, tapi peraturannya ada, berjalan, dan beberapa orang yang dia taat gitu kan, dia mau coba meskipun belepotan sekali bahasa
Inggris Arabnya Iya. bahasa Arab Inggris pesantren lah gitu, nggak jelas Iya. itunya. Pokoknya yang dipakai di suasana wilayah sana Hmm. itu kalau misalnya ada yang ketahuan atau misalnya yang apa sih namanya tidak berbicara dengan bahasa asing tadi gitu kan, atau pakai bahasa kasar gitu kan ya, ada yang namanya itu jasus atau mata-mata gitu kan ya. Wow, oke. Itu dicatat nanti gitu kan, terus Laporin. laporin ke ospeta, nanti ospeta yang manggil biasanya Ya habis sholat isya ampun. gitu kan ya, buat evaluasi. Oh, I Itu see. jadi apa, banyak lah, Mantap jadi sih. memang apa sih istilahnya tuh ketika SMP ada OSIS seperti itu, aneh waktu itu di divisi bahasa, cuman nggak ngapa-ngapain, maksudnya apa programnya, nggak begitu ini ya, nggak kerasa lah gitu kan ya. Tapi ketika di SMA kelas ini, oh itu programnya tuh banyak sekali Banyak. gitu. Jadi Oh, I see. wah dahsyat lah itu. Oh, Pengalaman luar biasa ketika dulu di pesantren. banget. Terus kurs ini aku penasaran, kenal imannya dari SMP-nya, SMA beda setahun kan ya? Atau? Aneh kelas 12, Iman itu kelas 10. 10. Ya betul. Oh, 2. Betul. Okay. Iman itu SMP-nya nggak di Al-Kahfi, dia baru Okay. masuk itu SMA. Dan aneh baru kelas 11 kan? Kelas 11 pindah ke kelas 12, itu kan berarti baru naik kelas ya. Yang mestinya jadi ospeta itu anak kelas 10 tahun lalu berarti kan? Oh, oke. Aneh kan, ya jadi ketika perpindahan kelas aneh kan kelas 11, ini kelas 10, kita naik kan? Betul. Nah, karena mereka belum ada apa sih istilah pelatihan segala macam atau gimana ya, ya perlu adaptasi kan gitu kan ya. Apalagi kan baru pergantian tahun juga gitu kan ya. Biasanya untuk yang ospek itu masih ospeta yang lama, tapi ada beberapa panitia dari ospeta yang baru gitu loh. Jadi anak kelas 12, anak kelas 11 itu ngospek si Iman. Jadi angkatan aneh yang ngospek si Iman itu. Cuman aneh waktu itu sayang sekali nggak ngurus yang bagian apa namanya SMA, tapi aneh ngurusin yang bagian SMP gitu. Oke. Itu ya itulah. Banyak sekali kegiatannya di sana dari tadi kan ada kita namanya peta ya. Peta itu kita nyebutnya peta, bukan ospek tapi peta tuh pekan ta'aruf gitu kan ya. Jadi benar, kenalan. Ya ospek juga 1 pekan Iya segala macam sih. gitu kan ya, biar mereka santri-santri terbiasa dengan budaya pesantren, dalam artian kan harus tepat waktu gitu kan ya, ke masjid nanti ada apa namanya ada maghrib itu biasanya kita ngaji maksurat dulu gitu kan ya, kalau nanti ada ya nggak boleh telat gitu kan, harus tepat waktu gitu kan ya. Terus juga subuh itu harus bangun sebisanya sebelum subuh, meskipun apa sih sebetulnya nggak perlu wajib banget apa sih istilahnya sebelum subuh gitu kan ya. Cuman yang diwajibkan itu ketika atau yang penting itu nggak telat sholat subuh lah. Oh, oke. Jadi pada akhirnya kalau dipikir betul sih itu sebelum sholat subuh ya. Jadi apa namanya ke sana berangkat ke masjid itu kan perlu pembiasaan sekali gitu kan. Apalagi dulu tuh ya wallahualam ya, nggak bisa bayangin nggak, ini anak kelas 7 itu ya asramanya yang paling jauh dengan masjid. Oke. Dia paling jauh dengan masjid, harus jalan dulu, muter dulu, dan itu emang agak lama. Tapi dahsyatnya entah kenapa selama aneh di pesantren itu biasanya kelas 7 itu yang paling rajin. Pasti. Meskipun jaraknya paling jauh gitu kan. Iya benar. Padahal kakak kelasnya gitu kan yang kadang bahkan kelas 12 misalnya gitu kan. Yang asramanya sebelahan sama masjid. Itu pada telat gitu kan. Aduh ini mau. Ya dulu seperti itulah. Jadi apa kita ada ospek seperti ini, kadang diusilin juga ya, biasalah ospek masa sekolah kan. Nice ya, Masya Allah. Terus awal mula ke Jerman seperti apa tuh dari pesantren? 6 tahun lah di pesantren, terus habis itu ada kepikiran ke Jerman tuh gimana tuh Mas? Kang ceritanya. Ya ceritanya sebetulnya kalau keinginan sih karena apa ya, asalnya pengen mungkin bisa ini kali ya. Dulu pernah tanya gitu kan, pengen kuliah di mana gitu kan. Dan kita selama SMA pun kita punya program Gustu Kampus apa kayaknya Gustu Kampus namanya. Jadi kita
ya selama ini kelas 10, kelas 11, kelas 12 tuh sempat ngunjung-ngunjungin kampus-kampus di Indonesia. Kita pernah ke ITB, ke UGM, pernah ke banyak lah kampus kita kunjungi, kita lihat di sana apa sih namanya kegiatannya apa saja gitu kan ya. Terus nanya-nanya gitu kan ya, biar ngasih gambaran nanti dunia kuliah itu seperti apa. Cuman ketika itu pernah tanya sama orang tua, kenapa nggak keluar negeri gitu kan? Ya terus saya tanya balik gitu kan, kalau bisa kenapa enggak gitu kan, tapi gimana caranya? Terus ternyata ketika dicarikan ada lewat agen ya, namanya Excellent gitu kan ya. Kebetulan adiknya yang ngurus agen itu kenalan orang tua. Ya agak jauh sih Bu. Mau tiba-tiba ke sana, kita tanya-tanya juga. Kebetulan ada juga tahun saat Ane kelas 12 itu berarti kan ada yang sedang proses berangkat juga gitu kan ya. Jadi ada juga kakak kelas yang sedang di agen ini gitu kan. Jadi meskipun Ane nggak begitu banyak nanya ke beliau sih gitu kan ya. Cuman oke, gitu kan dicobain masuk ke agen sana gitu kan. Jadi selama ketika kelas 12 itu tuh ya biasanya ini kan habis UN, habis segala macam itu kan ada masa yang kita nggak jelas ngapain gitu kan ya. Nah itu pas saat itu udah mulai ini berarti udah mulai waktu itu belum wisuda tapi udah mulai ini jadi apa sih istilahnya ikut program yang ini dan bahkan dulu tuh wallahu alam ya Ane tuh nggak milih atau nggak ngambil solusi lain untuk daftar ke universitas yang ada di Indonesia. Oh, I see. Jadi emang Udah apa fokus sih? ke Jerman. Ya, padahal Ya. kalau misalnya ditanya dulu percaya diri atau enggak, Anda percaya diri sih bisa aja dapet gitu loh. I see, Salah satu ini entahlah itu mau jalur tulis lah yang apa sih SBMPTN itu kan atau yang pakai jalur yang berkas itu apa SNPTN itu ya. Kalau ditanya percaya diri, Ane mungkin bisa dikatakan percaya diri sih bisa jadi mungkin salah satu dapat gitu kan ya karena ya nilai nggak jelek-jelek amat kok. Tapi dulu itu walau alam hasutannya apa gitu. Tapi Ane memutuskan gitu kan ya untuk ya fokus gitu kan. Jadi dan dengan fokus seperti itu jadi apa ya? Nggak bisa bandingin di Indo gimana di sini seperti apa. Cuman tahu dari kabar-kabar teman aja gitu kan. Ada yang dapat, ada yang enggak, ada yang segala macam. Ane bodoh amat fokusnya buat yang ke Jerman waktu saat itu dan alhamdulillah sih jadi lebih tenang gitu kan. Jadi bisa lebih fokus di sini gitu. Masya Allah. Terus alhamdulillah bisa berangkat gitu jadinya kan ditakdirkan bisa berangkat ke Jerman. Pertama kali ke Berlin nggak sih? Soalnya temanku Excellence dia di Berlin kalau nggak salah. Atau? Siapa tuh yang di Berlin? Excellence temanku seangkatan aku kan tapi 97 Alif kalau pernah dengar Alif Raka. Alif. Muhammad Alif Racha. Wah di bawah ya? Iya di bawah Kang Mufti. Di bawah. Jadi di tengah-tengah antara Mas Kang Mufti sama Iman. Ya, kayaknya gak kenal. Ya, waktu itu pertama kali di Berlin. Sebulan aja sih di Berlin. Ane inget tanggalnya tuh tanggal 1 Februari. Oh, nyampe Jerman. Karena terbang tanggal 31 Januari. Entah kenapa inget tanggalnya. Pasti sih, ya, aku juga masih ingat kok. Nggak sama kita. Nyampe di sana itu dijemput. Waktu itu yang jemputnya itu capek ya. Kenapa emang? Ketika ngendara mobilnya ngantuk soalnya. Oh, tapi aman. Tapi alhamdulillah aman. Alhamdulillah. Oh, maksudnya, dia sempat Allahu alam gimana. Cuman abis itu ya ini lagi gitu kan. Dan kita belum tahu apa-apa kok begini gitu. Oh, oke. Ya ampun. Ya, cuman kelihatannya beliau lelah gitu kan, tapi alhamdulillah luar biasa gitu kan, masih ini juga gitu kan kita dicarikan apartemen elit. Jadi dulu tuh begini, Ane ngerasa teman-teman tuh pada protes kok mahal ya gitu kan. Iya. Kok mahal, kok ada segala macam ada ya biasalah anak-anak gitu kan ini ditipu atau gimana gitu kan. Padahal ketika udah tinggal di sini gitu kan ya dengan ngeliat ini fasilitas A B C D gitu kan. Yang kemarin tuh mewah. Wajar mahal. Ya cuman maksudnya dulu kan karena nggak tahu kali ya. Iya benar. Cuman apa sih? Ya ikut aja dan Ane bersyukur gitu kan ya. Ane bersyukur bisa bisa tinggal di sana, ikut
apa sih istilahnya Deutschkurs di Oh, oke. apa namanya Hartmarktschule ya, yang di Oh, oke. pokoknya Berlin ada gitu kan ya. 1 bulan nggak full Oh, oke. karena udah Karena ada beberapa Stuttgart. undangan Stuttgart, I undangan apa tuh see. namanya ANP ya, Aufnahmeprüfung ya. Oh iya, ANP benar-benar. Astagfirullah, ini udah lama sekali ya, nggak pernah ditanya permasalahan kayak begini lagi. Jadi Paham. istilah-istilahnya juga udah lupa. ANP, Dulu tuh dapat 2 FSP. kali ANP di KL sama di Kuta. Oke. Aneh daftar sama temen seangkatan yang di Berlin, ya ada Ya, yang di luar Berlin juga sih doh gitu kan ya. ya, ya. Kita tes di KL KL. dan waktu itu yang keterima banyak. Oke. Aneh nggak keterima, tapi Warteliste. Oh, oke. Akhirnya ya udah ikut ujian lagi dong di Kuten ya. Ujian Ketemu. lagi di Kuten. Di Kuten ujian ikut lagi gitu kan. Kalau nggak salah beda seminggu Pak ya ujiannya Ya. gitu kan ya. Tapi pengumuman Wartelistenya KL Kalau udah sama pengumuman ketemu. diterimanya Kuten itu berbarengan. Oke. Kayaknya duluan Kuten dulu deh. Oh, oke. Kayaknya duluan Kuten dulu, cuman jadi gimana ya? Nunggu sampai tinggal beberapa hari sebelum kelas di Kuten dan kelas di KL, karena kalau nggak salah mereka kelasnya mulai bareng. Aneh baru mutusin mau kemana. Jadi Kuten alhamdulillah keterima, terus ternyata Wartelistenya di KL juga keterima gitu kan ya. Karena di KL cuma 1 semester. Iya. Milihnya KL. Tapi ketika pindah gitu kan, ketika berangkat karena apa ya, baru nyampe besok udah mulai sekolah gitu kan. Oh, oke. Belum ada rumah, belum ada apa-apa lah gitu kan, bingung juga gitu kan. Cuman ya alhamdulillah gitu kan, orang Indo baik gitu ya. Betul. Nyari orang aja so akrab gitu kan. Masya Allah. Ada tuh apa namanya Abdul. Aneh udah lama sekali nggak ketemu beliau gitu kan. Pokoknya beliau itu yang nyambut ketika nyambut juga dibawa ke temannya Firman namanya gitu kan ya. Terus Aneh bisa tinggal sama beliau gitu kan ya. Padahal waktu itu Kak Abdul ini dia baru keterima maksudnya baru selesai di KL, keterima di Karlsruhe gitu. Ya, jadi akhirnya dapat, pokoknya singkat cerita masuk KL lah gitu. Bisa kuliah di sana gitu. Itu jadi kayak apakah kayak Abdul keluar terus Mas Kang Mufti tuh ngambil tempat beliau atau gimana? Tidak seperti itu. Cuman beliau yang cuma pas aja gitu. Apa sih namanya? Ya, jadi beliau masih mau KL direpotin gitu kan. Padahal Masya Allah, udah harusnya gitu. pindah ke Karlsruhe. Orang baik sekali gitu maksudnya gitu kan. Maksudnya kalau udah mau pindah gitu kan udah kayak bodo amat maksudnya biasanya gitu kan. Cuman beliau baik sekali gitu kan dan mau nolongin, akhirnya bawa juga ke ini gitu kan ya. Ya terus di sana sebulan Aneh nggak dapet tempat tinggal, cuma bisa numpang gitu kan ya. Dari tumpangan situ numpang lagi tempat lain. Karena udah telat sekali gitu kan, dan cuma 1 semester tuh kerasa tanggung. Dan dulu itu jadinya selama di KL Aneh nggak dapat rumah tinggal mite betulan. Oh, oke. Season itu terus deh berarti. Bah, betul sekali. Jadi ada kebetulan temen yang dia itu wallahualam kayak kalau nggak salah tuh dia nggak mau tinggal sendiri gitu kan ya. Karena dia nggak mau tinggal sendiri, dia mau tinggalnya bareng temennya. Terus akhirnya ya udah rumahnya disewain sama dia ke Aneh gitu kan ya. Jadi ya dia nggak perlu tinggal di sana dan nggak perlu keluar biaya gitu kan ya. Tapi perlunya Aneh yang nanti keluarin biaya di situ. Jadi selama 1 semester tuh seperti itu gitu kan ya. Dan alhamdulillah nggak ada masalah apa-apa sih gitu kan, meskipun bentuknya seperti ini gitu kan, dan cukup singkat juga hidup di sana kan, meskipun cukup singkat tapi berkesan gitu. Maksudnya Allahualam ya, kalau misalnya dipikir-pikir gitu kan, selama di Jerman paling rajin, paling militan untuk belajar itu ketika di sana justru.
Pasti dong, karena kan kalau misalkan nggak Karena terus tutkal kan lumayan iya. ya. Kalau belum kuliah tuh, Jadi militan sekali gitu kan, bisa sampai malam-malam gitu kan, belajar tiap hari gitu kan, dan dosennya pun atau yang ngajar tuh ada Frau Tregubova namanya. Beliau tuh kayaknya dari Rusia apa ya. Tapi dia ngajar bahasa Jerman. Oke. Dan karena apa ya? Beliau orang linguis gitu kan. Oh. Jadi ngajarin beberapa trik gitu kan yang apa sih namanya? Nanti orang Jerman tuh tahu kamu tuh bukan Auslander, kamu tuh Auslander gitu kan. Iya, iya. Jadi kalaupun bahasa Jerman kamu belepotan gitu kan, mereka paham. Tapi kamu harus tahu ada redemital A B C D, sehingga nanti apa sih namanya pola berpikir gitu kan, alur berpikir gimananya tuh ngalir dan mereka paham apa yang kamu omongin gitu kan. Dan sampai sekarang ilmu tari itu masih manfaat gitu. Jadi kayak apa sih istilahnya? Ya bikin apa skripsi kemarin gitu kan ya. Tinggal bikin poin A B C D-nya, terus kira-kira nyambunginnya pakai apa, kan kita belajar yang ada apa sih istilahnya tuh dan D sharp, terus ada misalnya while A B C D segala macamnya gitu kan ya. Maksudnya hal yang seperti itu tuh gimana ya? Sama beliau ini buat anak pribadi gitu kan ya, lebih mengena sehingga kepake terus. Ya, jadi gitulah. Dan ya banyak sekali lah hal yang ini di KL dulu tuh belajar gitu kan. Dan di situ juga kenal programming pertama kali di KL, kenal ya kalau misalnya pelajaran yang lain kan kalau sekolah itu biasanya kayak SMA lah ya. Matematika, iya, benar-benar. fisika lagi, aneh dulu ngambil apa teknik kurs gitu kan ya. Elektro ada lagi, matematika ada tambahannya itu kalau misalnya tentang vektor dan ebene gitu, yang apa sih? Oh, iya. Dulu teknik juga lulu. Iya, aku teknik juga. Iya, pokoknya yang baru tuh di situ gitu kan, tapi yang lain kurang lebih sama gitu kan, terus mekaniknya juga sama-sama aja gitu kan, seperti kayak SMA dulu. Kerasanya begitu, cuman ya bahasa Jerman aja lah. Iya, beda. Dan dulu tuh yang unik, ya, Stuttgart-nya itu kita kebanyakan orang Indo. Oh, oke. Vartel Naftal nggak sih? Iya. Yain. Jadi pertanyaannya apa namanya, bukan berapa banyak orang Indonya, tapi yang bukan Indonya berapa. Oh, iya. Kalau masa 3 orang yang bukan Indo deh. Oh ya ampun, oke. Banyak satu banget kelas sih itu. Satu kelas itu 20-30-an lah, lupa jumlah ininya. Jadi memang ya full banget gitu kan, dan banget. Ya itu inilah, cuman ya kita belajar tetap inilah oke gitu kan. Oke, I see. Dari Stuttgart lanjut kuliah kalau boleh tahu di mana? Dan di Karlsruhe. Jadi tadi apa sih namanya, salah satu ininya si Kak Abdul ini. Ya. Aneh nggak tahu sekarang beliau kemarin gimana ya. Sama sekali nggak ya, ada kontaknya. Aneh, kayaknya baru ingat gara-gara tanya ini. Masya Allah. Baru ingat beliau, padahal beliau berjasa sekali gitu kan, Masya Allah. Jadi dulu tuh alhamdulillah dapat nilai cukup baik di Stuttgart, karena kelihatannya salah satu alasan kenapa bisa menghitam tuh karena punya dendam gitu kan, UN nggak begitu bagus. Oh ya Allah, begitu bagus, makanya harus bagus aja, karena kan nanti disetengahkan dan dibagi dua gitu kan, dijumlahkan dan dibagi dua kan nilai ininya. Alhamdulillah jadi bisa nilai bagus gitu kan ya dari Stuttgart. Terus apa sih istilahnya, dari Stuttgart tadi itu ya itu kan daftar ke apa aja tuh? Karlsruhe apa ya? Karlsruhe, Berlin ada. Berlin. Akan daftar nggak Mas? Kang. Akan daftar nggak ya? Akan kan tadi terkenal Mas. Dulu itu sayangnya adalah aneh nggak bisa daftar ke Uni. Oh, oke. Tahun depannya boleh. Oke. Jahat ya. Tahun depannya boleh. Entah anehnya nggak tahu atau entah gimana, pokoknya waktu itu daftarnya atau entah nggak ada yang nyoba kali ya. Oh, oke, bisa jadi. Soalnya emang kita dibilanginnya cuma bisa yang di Hochschule aja atau Fachhochschule gitu kan ya. Makanya dulu tuh Esslingen, Karlsruhe, KL juga. Kalau TUKL masih boleh, TUKL 4, terus ada Berlin, terus Saarbrücken, sama satu lagi itu Darmstadt.
Deket-deket situ lah, masa muter-muter di situ nggak sih? Ya, yang jauh Berlin doang. Yang jauh Iya, Berlin iya. doang. Dan dulu itu salah satu yang jadi ini juga jurusan apa? Iya, iya. Kan bingung ya. Dulu pengennya mungkin apa sih awal-awal teknik industri gitu kan atau teknik Oh, mesin. mhm, Apa yang di dalamnya kan nggak ngerti juga gitu kan. mhm. Walau alam di deskripsi ABCD-nya mungkin dijelasin, cuman maksudnya yang benar-benar pelajari kan nggak ngerti juga kalau belum masuk gitu kan ya. Iya. Dan dulu tuh pada akhirnya kenapa milih sekarang jurusan di mekatronik? Kenapa milih itu? Oh, ya. Karena Anda mikirnya dulu begini, apa yang kira-kira yang sekarang disukai dipelajari bakal dipelajari lagi. Anda suka Mhm. informatik, elektronik, mekanik juga, Iya. Oh, semua ya. matematik oke suka gitu kan ya. Iya, iya. Ya kalau misalnya betul-betul karena kalau misalnya teknik mesin berarti kan lebih ke ininya mekanik segala macamnya, bisa jadi Iya. informatik terlewat gitu kan ya. Kalau misalnya ke yang industri lebih Oke. mungkin nanti ke apa sih namanya, ya wirtschaft engineer kan kalau di sini ya. Jadi Oh, ya. dia ada ini lagi gitu kan ya lebih ke Oh, iya, industri iya. besar apa sih istilahnya makronya bukan benda yang kecilnya gitu kan ya. Mhm. Jadi mungkin nanti ya programmingnya hilang lagi gitu, Allah alam. Bisa Oh, jadi oh. bisa jadi padahal belajar beberapa temen gitu kan ketika Iya, ditanya. Akhirnya milihnya mekatronik karena mekatronik ya tadi antara tiga banyak ya. elektronik, Elektro, informatik, mekanik informatik. digabungin jadi satu gitu kan. Wow. Makanya jadi milih di sana. Jadi kalau nggak salah itu Iya. di jurusan tadi di kampus-kampus yang didaftarin itu Mhm. semuanya itu rata-rata mekatronik semua kecuali kelihatannya Iya, iya. yang nomor 2-nya deh yang baru kalaupun ada Maschinenbau gitu. Oh, oke, oke. Jadi ya terus kenapa kok milihnya di Karlsruhe? Jadi pada Hmm. dasarnya alhamdulillah dari 7 kampus itu keterima semua kok. Masya Allah. Eh dulu malah sampai berkesan kok kayaknya gitu kan ketika Ya, dapat cerita dari teman-teman yang SBMPTN, SNPTN, ya. daftar universitas itu lebih mudah di sini dibandingkan di Indo. Oh, Tapi studialnya yang susah gitu. oh, oke, ya, ya. Ya kan di sini juga ada yang tanpa NC itu kan yang daftar pasti masuk kan itu ya. Mhm, mhm, Yang mhm. apa sih? Udah lupa ini. Ya itulah. Jadi lupa lagi. Iya, benar-benar. Jadi kan kayak kok kayaknya mudah gitu. Cuman ternyata pas dipahami gitu kan. Oh iya masuknya gampang, lulusnya enggak susah, lulusnya susah. Oh, Dulu ada tuh sih. iya ketika beres Stutkol kita ada namanya tiket. Tahu nggak yang apa sih namanya? Deutschlandpass apa namanya? Enggak? Yang selama Apa 1 tuh? bulan itu kita bisa beli 100 euro sekian tiket yang 1 bulan kita bisa pakai ICE kemanapun. Oh, enak banget. Oh iya enak banget makanya kita teman-teman tuh pada beli itu yang Heeh. usianya di bawah 18 kalau nggak salah tuh harganya jauh lebih murah di atas yang 18. Oh, Dan waktu itu kayaknya aneh masih oh ya. 17 mau masuk 18 jadi masih beli yang 100 sekian gitu kalau yang di atas 200 sekian Hmm, gitu kan ya. Ya meskipun 200 sekian tetap worth it sih. banget sih, Nggak ICE. kemana-mana kan juga keliling Jerman cuman ya Wow. akhirnya Jerman aja gitu kan nggak kemana-mana gitu kan keliling Mm, Jerman aneh kelilingin ke masing-masing tempat kuliah mm, ya Berlin sowieso kan pertama di sana jadi nggak mm. kayaknya kalaupun pas lagi keliling itu sempat ke Berlin juga tapi kayaknya aneh enggak ke HTW-nya gitu kan. Oh, oke, oke. Tapi waktu itu tuh jadi ketika keliling aneh niat seperti itu kan pengen Iya. keliling ke masing-masing tempat kuliah cuman Hmm. ternyata apa sih namanya ketika nyampe Karlsruhe ketemu lagi Kak Abdul di situ juga ada Mbak Nena gitu kan ya Mbak Nena tuh dulu dia kuliah di TU Kaiserslautern sekarang ya kemudian pindah ke Karlsruhe gitu kan sekarang udah lulus Oke, alhamdulillah oke. di Hmm. Hochschule Karlsruhe juga gitu kan ya. Hmm. Ketika di sana datang dijemput sama Abdul gitu kan yang keliling Hmm. diajak ke Besar, slosnya besar. Hmm. diajaknya juga apa ya jahat jahat itu maksudnya dia nggak bilang kalau kita bakal ke tempat yang indah gitu kan jadi Oh, ketika oke. ke sana tuh aneh excited sendiri itu loh kok ini keren tempatnya gitu Masya Allah. padahal sekarang sih kalau ngeliat biasa aja gitu ya karena tuh itu masih ini kan masih awal-awal anak apa sih baru datang ke Jerman gitu ya baru 1 Benar. semester oh ini tempatnya bagus gitu kan. Hmm. Oh, I see. Terus yang bikin apa namanya terkait itu adalah kalau nggak salah pas lagi datang itu lagi ada Safari Ustadz Forkom. Hmm, hmm, hmm. Ustadz siapa itu namanya? Astagfirullah kok lupa nama beliau.
di salah satu rumah yang ada di sini, ya Anda datang juga ikut ke acara pengajiannya segala macam dan ngelihat mahasiswa-mahasiswa tuh aktif gitu. Jadi apa biasanya kalau kalau di kasus Lautan ketika ada pengajian, tanya Ya. jawab atau gimana tuh pasif gitu kan. Kalau misalnya ada perlu aja nanya. Cuma kalau di sini tuh kok aktif gitu Oh, kan. Masya Allah. Pada bertanya terus kelihatannya tuh apa kondisi ini tuh kondusif gitu kan ya. Oh ya, Dan waktu itu pun ya. Karlsruhe yang ngasih pertama kali apa istilahnya Culasung Besyad ya kalau misalnya keterima. Jadi akhirnya apa? Setelah seperti itu dapat impression yang bagus sekali dari apa namanya pengajian yang ada di Karlsruhe gitu kan ya. Anda mikir ya udah kalau begitu biar nanti jalan-jalannya bisa dinikmati untuk jalan-jalan aja gitu. Ya. Anda mutusin untuk masuk Karlsruhe gitu kan ya. Cuman ternyata setelah itu dapat informasi kalau di universitas-universitas lain yang Anda daftarkan diterima juga. Alhamdulillah aneh bersyukur gitu kan ya bisa berarti maksudnya ya inilah apa namanya worth it gitu kan berarti kan diterima di mana-mana gitu kan ya ada effortnya juga tapi bisa aman masuk Karlsruhe nyari tempat tinggal lebih santai gitu kan ya terus juga bisa kerja dulu 1 bulan kalau nggak salah jadi pertama kali kerja di Jerman tuh ketika baru mau masuk kuliah. Terus baru deh dunia perkuliahan semester 1, 2 dan segala macamnya. Masya Allah. Nah itulah jadi kenapa di sini. I see. Terus ya itu kalau kegiatan kuliahan itu sendiri akhirnya bisa mengikuti kah gitu atau gimana tuh ada yang paling menarik di Kayak awal-awal klasik ya. Awal-awal klasik ya, mungkin bahasa gitu kan ya. Gak ngerti yang ada di kuliah gimana. Tapi dulu tuh alam ya militan gitu. Belajar tuh masih dikejar. Ya masih dikejar meskipun akhirnya capek sendiri. Sampai akhirnya tuh nemu cara jenius. Jadi kayak ada mata kuliah Kunststoff. Jadi ada Werkstoffkunde sama Kunststoffkunde. Ya. Yang Kunststoffkunde itu dia cuman ada 3 atau 4 kali pertemuan di dalam 1 semester. Aneh ikut yang pertemuan pertama nggak mudeng sama sekali. Apa gitu kan tentang kimia segala macam kan tentang Kunststoff tentang plastik gitu kan ya. Ya sekarang sih udah mending ya karena udah tahu gitu kan ini segala macamnya gitu kan sedangkan kimia udah nggak pernah belajar lagi semenjak dari lulus sampai di STK dan segala macam kan nggak ada kimia juga terus jadi Anda datang pertemuan awal dan pertemuan terakhir dia bahas apa yang keluar klausur habis itu belajar sendiri itu waktu Kunde semester 1 matematika ya inilah gitu kan ya jadi dulu ya masih rajin kayaknya ketika udah mulai semester akhir ya 6 ya 5, 6, 4 ya 4 itu baru udah mulai kesulitan ngikutinnya itu dalam artian dulu tuh jadi meskipun sulit tapi hampir tiap tahun itu semua mata kuliah itu diikutin dan lulus at least gitu ya ya at least lulus gitu kan nilai nggak bagus-bagus amat tapi mulai semester 4 ketika ada microcontroller ini mulai apa sih namanya kesulitan karena ini apa gitu kan ini jenis baru gitu kan dosennya ketika ngajar terlalu jenius gitu kan dan tapi sekarang justru sesuatu yang terkait microcontroller gitu kan pemrograman di sana embedded system gitu kan itu sekarang justru aneh sangat suka gitu jadi istilahnya tuh hal yang paling menarik untuk dikerjakan gitu kan dan sekarang pun kerja di Hiwi kerja di mana gitu kan ya kebanyakan ya hubungannya dengan programming gitu kan ya dan kalau ininya mungkin ada beberapa yang nyerempet ke beberapa kali yang ke arah microcontroller gitu jadi itu sesuatu yang jadi nilai plus lah padahal waktu dulu tuh termasuk yang di Versiben gitu kan di Versiben padahal sempat dicoba juga dosennya baik jadi waktu di Versiben tuh ada labor ada klausur kan ada labor sama ada ini juga gitu kan ya labor pertama ikut ketika labor kedua udah pusing gitu kan terus dosen Pak saya kayaknya nggak bisa ikutin ini semester ini gitu kan nggak apa-apa saya nggak ikut labornya gitu kan kenapa kata dia ya terlalu sulit gitu kan ya nggak apa-apa dibolehkan semester depannya yang ngulang lagi gitu kan ya cuman karena mungkin udah lebih persiapan terus juga ada teman juga orang Indo yang apa namanya baru masuk ini juga kita belajar bareng juga gitu kan ada teman Rusia yang
Oh ini apa namanya? Beliau juga militan belajarnya, cuman wallahu alam Ya. dia nggak lanjut kalau nggak salah nggak lanjut di mekatronik Oh, oke. karena MCT ini karena microcontroller gitu. Jadi apa sih istilahnya perlu pindah kalau nggak salah. Jadi memang banyak sih yang apa sih namanya berguguran gara-gara MCT ini di awal-awal. Dulu ini apa informatik ya? Iya, informatik. Ya, tapi nggak belajar ini kan? Berarti nggak belajar embedded system berarti kan ya? Waktu itu pernah ada project yang robotik, saya emang pernah sedikit-sedikit tapi yang microcontrol, makanya pernah kayak, interesting itu. Pakai apa microcontrollernya atau? Aduh aku lupa lagi. Kalau kamu pakai apa? Bentar biar aku ingat barangkali sama. Aku lupa namanya. Dulu ketika awal kenapa kok itu sulit? Karena kita ketemunya dari produk microcontroller Infineo namanya XC888. Bukan aku bukan. Tapi setelah itu gitu kan ya, yang sering dipakainya nggak pernah itu, pakainya kalau nggak Arduino ya ESP32. Nah, kayaknya Arduino deh namanya. Iya. Ya. Harus sih benar. Maksudnya begini, untuk memprogram itu jauh lebih mudah dibandingkan memahami apa yang terjadi di dalam microcontrollernya. Itu dulu tuh banyak ininya karena kita belajar tentang apa sih yang terjadi di register gitu kan ya, ini segala macam masalah memori ya. Katanya kalau memori sih anak informatik juga belajar ya gitu kan ya. Cuman maksudnya kayak lebih ke hardnya itu apa sih gitu, benda ininya gitu kan, yang ininya gitu kan. Dan kita juga kan di satu sisi belajar juga tentang digital elektronik di semester yang sama kalau nggak salah, atau semester 3 nih lupa, semester sebelumnya. Jadi di digital elektronik juga kita belajar tentang flip flop, tentang gimana sih kok orang itu tiba-tiba bisa nyimpan memori di dalam benda digital tadi gitu kan ya. Yang asalnya data 1010 tiba-tiba jadi apa sih istilahnya, data string yang informasinya banyak sekali, atau bahkan jadi picture gambar yang ada di Windows seperti ini. Dan itu kan ya konsepnya seperti itulah dulu pelajari gitu kan. Tapi ya itulah, aneh baru merasa betul paham mekatronik itu apa sebetulnya ketika beres praktikum. Oh, wow, oke. Ya jauh sekali ya. Karena gimana ya, ketika semester 1, 2, 3, 4 gitu kan, semester 4 yang tadi ada microcontroller. Aneh itu microcontroller semester 3, tapi aneh ini semester 4 ya. Semester 4 ada microcontroller, kita belajar juga tentang regulungsteknik, tentang kontrol gitu kan ya, tentang terus juga ada tentang sensor teknik apa ya seperti itulah, mesh teknik gitu kan ya, banyak sekali ininya. Cuma itu terlalu grundlage sekali yang aneh nggak kebayang ini makanya gimana gitu. Tentang sensor ini teknik sensor ini begini buat baca apalah misalnya tekanan lah, misalnya mau baca tentang pressure apa segala macam yang asalnya dari data tersendiri terus dirubah jadi voltase sehingga nanti bisa dibaca misalnya seperti itu kan. Itu kan teknik sensorik gitu kan, atau regelung bagaimana kita cara ngontrol A B C D segala macamnya. Cuman masih nggak kebayang makanya nanti gimana. Oh ya, oke. Ketika praktikum, alhamdulillah aneh praktikum dapat di Siemens. Satu semester dapat di Siemens, itu pun lebih ke software ya, jadi kita kerjanya untuk bikin software di Python. Python, oke. Dulu tuh apa kurang ajar ketika apa sih istilahnya wawancara. Jadi aneh apa ngirim berkas, apa sih istilahnya surat, apa sih istilahnya Bewerbungsunterlagen segala macam itu kan, Anschreiben. Di CV juga nggak ada apa-apa kan, cuman VHK ketika di kuliah aja bisa apa sih C++ gitu kan ya. Assembleran tulis, sekarang belajar MCT udah lulus gitu kan, masih percaya diri, masih bisa. Sekarang masih udah lupa mungkin ya. Terus malah ditanya ketika wawancara, kamu bisa Python? Atau enggak, bukan kamu bisa Python, kamu tahu Python gitu kan. Kau tahu ya, tak bilang tahu, saya tahu Python itu bahasa pemrograman. Nggak bilang bisa coding di sana gitu, tapi bilangnya tahu gitu kan. Jadi ini aja, terus dia bilang nanti kita kerjakan di Python ABCD segini, sama ini juga urusan tentang Windows gitu kan ya. Baru deh akhirnya masuk ke sana, dikasih kerjaan paket lah seperti ini. Sebelum praktikum bahkan karena apa tahu diterima gitu kan ya, karena belum pernah tahu Python sama sekali gitu kan ya, akhirnya nyari buku di bib, belajar sendiri tuh manual gitu kan, coding. Oh ini begini, oh ini
lebih mudah dibandingkan C++ untuk masalah ini, tapi ada kekurangan kelebihan gitu kan. Jadi mungkin karena udah tahu ini kali ya, udah tahu di C++ itu seperti apa gitu kan. Jadi juga tiba-tiba ketika dapat kerjaan gitu kan ya, langsung advance gitu kan ternyata level ininya. Dan alhamdulillah bisa ya apa sih ngerjain gitu kan, selesai Python seperti ini bisa bagus juga. Kalau nggak salah sih sempat ini juga ya nyinggung, karena kelihatannya semester 4 itu Anda belajar informatik 2 yang disitu tentang kelas gitu deh. Jadi tentang konsep-konsep kelas tuh pengen diterapin kayak konsep polimorfi segala macam. Padahal sebetulnya nggak perlu terapin. Pengen belajar aja, jadi nyari-nyari gimana caranya tuh yang dipelajari kemarin tuh bisa terapin gitu. Nah, ketika udah beres praktikum, masuk semester 5 gitu kan ya, semester 5, semester 6, semester 5 juga agak terhambat gitu. Cuman Anda baru mulai paham itu ketika dapat proyek, ketika dapat apa sih istilahnya tugas-tugas kuliah yang lain itu kan ya, bahwa mekatronik itu begini, yang kemarin dipelajari di sensorik, di regelung gitu kan ya. Itu tuh seperti ini juga bisa dikombinasikan jadi kayak apa ya? Dulu tuh sempat Anda masih punya nggak ya kayaknya di sini? Nanti kalau misalnya ini sambil dicari lah. Kalau misalnya nanti dicari. Jadi dulu tuh sempat bikin kayak alat platform gitu. Dia ada servo motor 4. Ada 4 servo motor. Di atasnya kayak papan gitu aja. Terus dikasih boneka penguin. Terus. Nah dia nanti dapat input dari game mobil balap. Terus nanti ya mobilnya kan kadang belok kanan, belok kiri. Nanti dia bakal ikut gerak gitu. Jadi kayak inilah kayak time zone. Mobil naik motor atau mobil ini gerak juga kan. Ketika kita ini kan gitu kan. Ya dulu kita ada proyek seperti itu. Kita disuruh bikin VAR simulator. Aneh sempat yang berhasil tuh bikin prototipenya. Yang gagal bikin alat besar time zone-nya. Tapi tetap kita diluluskan dengan nilai 1-0. Karena mungkin sudah effort besar. Dulu tuh bahkan udah jadi alatnya, cuman kita gagal di seeker height. Karena kadang ketika gerak boom gitu kan tiba-tiba kan itu bahaya sekali kalau ada orang di atas gitu kan. Tiba-tiba jatuh gitu kan. Bahaya sekali. Cuman dulu ada proyek seperti itu dan baru paham karena di situ yang kepake gitu kan, sensornya ada, programming ada, regelung kontrolnya ada, langsung semua itu BEM gitu kan. Ini keren sekali gitu kan, bisa seperti ini gitu kan. Jadi inilah. Terus semester setelahnya nggak tahu ya, kelihatannya meskipun Anda udah mulai apa sih istilahnya tuh sadar asiknya mekatronik, tapi justru di sini Anda mulai apa sih istilahnya ntar Shiban aja. Jadi ini belakangan gitu kan, jadi tunda dulu gitu ya. Jadi santai gitu kan. Cuman dari situ pengalaman jadi banyak. Setelah yang proyek tadi gitu kan, sempat praktikum juga, lagi sambil kerja juga work student di masih Siemens, lanjut 1 semester, alhamdulillah itu kerjanya masih software juga, itu sharp lagi, ganti lagi bahasa pemrograman. Jadi ini harus belajar lagi baru gitu kan, sharpnya gini gitu kan, ABCD-nya harus dipelajari. Terus apa sih namanya, setelah itu ikut ini apa sih namanya, jadi ada sebetulnya itu dulu tuh apa ya, jadi ada mata kuliah hybrid integration. Mata kuliahnya tuh gimana ya, sebetulnya dulunya itu kita tuh disuruh untuk kayak buat desain elektronik PCB gitu deh, cuman dengan teknik hybrid yang baru di atas keramik di print gitu. Jadi terjadilah seperti itulah. Ada mata kuliahnya juga. Repot tuh. Cuman ternyata ketika hybrid integration semester itu lagi unik. Jadi, apa sih uniknya itu ya dijadiin proyek gitu loh. Karena kan sebetulnya integrasi yang hybrid, jadi dari segala macam ABCD gitu kan. Dan waktu itu dosennya lagi dia pengen punya program tersendiri namanya IoTech Cafe. Jadi dia pengen ngadain cafe di gedung F, di gedung kampus mekatronik, yang di sana tuh anak-anak student semester bawah kalau bisa datang kapan aja, terus bisa kerjain proyek sendiri masing-masing. Nah, tanggung jawabnya gitu kan, dan ini jadi mata kuliah loh. Tanggung jawabnya adalah disuruh siapin kamu proyeknya apa aja yang bisa, ya, proyek-proyek sederhana gitu kan, yang bisa dibikin di situ gitu kan, itu harus kebetroyen segala macam gitu kan ya. Ya asik lah gitu kan, dan waktu dulu tuh nggak masih apa ya, ilmu tentang ke microcontrollernya itu masih belum banyak. Ilmu tentang ke Arduinoannya itu belum banyak. Tapi dari situ jadi mulai banyak berkreasi, kayak dulu tuh ada bikin LED cube gitu kan ya, terus ada
Ya nantilah mungkin bisa ditunjukin kali. Aneh harus cari dulu ya. Keren banget, Masya Allah. Terus juga sempat bikin kayak istilahnya tuh Ya. pakai OLED, jadi ada display kecil gitu yang ukuran kecil sekali. Oke. Terus ada button 4, kita bikin game Snake di sana. Wow. Sempat ngoding itu juga, terus Masya Allah. juga apa sih namanya, bikin robot kodok ya itu cuma pakai dinamo, pakai karet, kardus Eh, semua, ntar dia lompat-lompat gitu. Wah wow. jadi apa salah satu ini juga jadi mulai menarik lah di sini ya kan, Banget apa sih sih. namanya. Banget sih dari ceritanya. Keren. Terus habis itu baru Ya. apa sih namanya, proyek selesai, ini selesai, klausur, Ya. ada yang lulus ada yang enggak ya, ya cerita klasik lah gitu kan ya. Benar. Terus ya akhirnya nulis apa bachelor arbeit. Nah terus di bachelor arbeit itu nyari temanya di kampus gitu kan ya. Ya. Waktu itu bikin balon udara, Oh, Klein wow. Luftschiff gitu kan ya, yang dia bisa menentukan posisinya sendiri. Jadi ya nggak tahu lah, ini jadi memang asik sekali gitu kan. Banget, proyeknya keren-keren semua nih denger. Aduh. Dan sekarang apa akhirnya setelah dari sana gitu kan ya, daftar master, Iya. alhamdulillah keterima di program Erasmus Mundus. Masya Allah. Dengan jurusan yang sama atau? Jurusan yang sama, betul. Nggak tahu justru dulu tuh pengennya apa ya? Mungkin pengen santai kali ya, nggak pengen repot. Oke. Ketika aneh mulai bachelor arbeit di pertengahan mungkin ketika itu udah libur tahun baru, Januari kampus baru pertama kali buka. Ya. Kebetulan dosen yang jadi pembimbing itu tuh satu ruangan dengan yang ngurusin program Erasmus Mundus. Oh. Aneh ketuk gitu kan ya, aneh ngetuk ke dosennya gitu kan ya. Cuman lagi nggak ada, tapi ketemu sama beliau terus akhirnya nanya-nanyain program gimana gitu kan tentang program Erasmus Mundus. Cara daftarnya gimana segala macam. Akhirnya tanya aja, ngobrol gitu kan. Terus oh ya ini bisa, caranya gampang ABCD gitu kan, dijelasin sama beliau. Harus ada yang lumayan menantang, itu harus ada ini surat keterangan dari dosen, surat rekomendasi dari dua dosen yang berbeda gitu kan ya. Terus berkas segala macamnya. Kalau misalnya saya belum lulus gimana ya, itu bisa juga nanti, tapi harus ada surat keterangan bahwa setidak-tidaknya dia bakal lulus dengan 4.0 misalnya seperti itu kan. Daftarnya kapan? Aneh lupa waktu itu ngobrol tanggal berapa, cuman hari pertama kampus buka Januari dan tanggal 15 itu terakhir. Jadi hanya punya waktu 1 minggu gitu kan. Ya udah akhirnya apa namanya, tunda segala macam kerjaan yang lain, ngurusin yang dulu pengen daftar master gitu kan ya. Datang ke dosen yang dulu ikut proyek bikin VAR simulator itu, Pak tolong bikinin dong, saya pengen daftar master gitu kan ya. Terus ke dokter ya, ke profesor yang dosen yang apa tadi ngebimbing ini juga minta rekomendasi kalau saya pernah ini segala macam gitu kan ya. Justru kalau yang dosen ini lebih ini malah, kamu pengen isi suratnya kayak gimana? Kamu tulis dulu, saya yang tantangan. Ya Allah, Masya Allah. Jadi kayaknya dia apa nggak mau repot ya. Ya udah tak tulis, ini anak rajin, ini begini. Dia pernah ada proyek di sini gitu kan ya. Saya rekomendasikan untuk ikut proyek ini gitu kan. Ini bagus-bagusin lah. Terus dia tantangan sendiri aja. Masya Allah. Akhirnya berkas dikirim gitu kan. Jadi di dalam waktu yang singkat itu bisa terkirim semua berkas. Terus ya udah habis itu fokus ini aja, fokus BA lagi sampai akhirnya dapat keterima gitu kan ya, seleksi ke tingkat 2, disuruh bikin video, ngomong di 3 bahasa karena kan program Erasmus Mundus ini dia ada di berbagai macam negara ya. Maksudnya program Erasmus itu nggak ada banyak programnya, nggak, kalau ini program Erasmus Mundus for Mechatronic gitu kan ya. Jadi ya hanya untuk mekatronik saja. Dan apa sih tadi namanya? Yang 3 bahasa bukan seleksi? Iya,
Ya, memang programnya tuh kadang nggak cuma di satu kampus, tapi dia kayak joint degree gitu. Jadi kadang ada di Jerman, terus nanti ke Belanda lah atau kemana gitu kan ya. Untuk ke program yang ini kita bisa milih. Jadi yang penting nanti ada 2 semester yang dia di negara Eropa. Ya, terus negara Eropa yang ada tuh ada Prancis, Spanish, sama Spanyol sama Jerman gitu kan ya. Yang selain itu ada di Rusia sama ada di Mesir gitu kan ya. Anda milih program ya tahun pertamanya Jerman biar nggak usah kemana-mana lagi gitu kan. Kebetulan ini juga salah satu strategi karena Anda mungkin asik gitu di sini, sudah kenal juga sama dosen-dosennya kan gitu. Jadi nyaman lah mungkin seperti itu gitu kan ya. Dan udah tinggal di sini juga kan, nyari rumah nggak usah susah-susah lagi. Jadi akhirnya ya kalau bisa seperti itu kenapa enggak lanjut sini. Soalnya kan sebetulnya kalaupun mau lanjut master dulu tuh mikir nggak akan mungkin di Karlsruhe, karena kan Karlsruhe di Baden-Württemberg ada yang bayar 1.500 itu kan. Tapi karena dapat yang program Erasmus ini nggak perlu bayar juga gitu jadinya. Ya, jadi itu tadi idenya tahun pertama di Jerman, terus nanti tahun kedua semester pertamanya aneh akan ke Rusia, insyaallah mudah-mudahan lancar, lagi ngurus visa gitu kan ya. Terus nanti semestinya itu nanti tahun terakhirnya di Prancis. Di Rusianya nanti di Ivanovo, di State Power University. Ya, Ivanovo State Power University ya, ISPU. Terus nanti di Prancisnya di Besançon, di Enzim namanya. Bahasa, dan harus belajar bahasa Prancis. Kalau di Rusia kebetulan bahasa Inggris jadi lebih tenang. Cuma nanti mungkin harus bisa Rusian aksen ya. Terus nanti di Prancis itu pakai bahasa Prancis. Cuman karena jadi dulu tuh kenapa milih istilahnya Rusia karena bahasa Inggris. Terus kenapa kok di Prancis gitu kan ya? Ya Prancis gak jauh dari Jerman gitu kan, dan dulu tuh bisa diakalin, ada teman-teman yang dia itu tetap kampusnya kampus Prancis, tapi dia nyarinya Jerman lagi, perusahaan di Jerman, sehingga tetap dia bisa ngelakuin tesisnya, karena kan semester terakhir tesis ya. Jerman juga, jadi kalaupun balik laginya ke Jerman lagi, dan rasa gitu kan lebih nyaman kalau misalnya bisa balik lagi ke Jerman lagi gitu kan, karena udah kenal mungkin ya dengan environment sini, bahasanya juga udah bisa lebih lancar gitu kan dibandingkan bahasa Perancis. Bahasa Perancis susah ya. Udah belajar tapi sedikit-sedikit bahasa Perancis belum? Ya, sekarang lagi istilahnya? A2. Sekarang lagi A2. Lagi ikut kursus A2. Wow. Cuman ya belajar bahasa Perancis lagi gitu. Pelajarin lagi. Rusia semester lalu belajar juga alfabetnya. Iya. Oh, iya benar. Alfabetnya kan beda sendiri kan, Cyrillic bahasanya ya. Jadi seperti itulah. Kurang lebih ceritanya panjang lebar. Banyak banget ini aku dapat, Masya Allah. Keren banget. Dan sekarang pun nantilah mungkin sambil nih kalau misalnya ada waktu aku tunjukin YouTube ini juga gitu kan, beberapa proyek yang udah pernah dikerjain. Ada semester lalu itu kita bikin program Carlo Cup. Aneh ikut proyek Carlo Cup. Carlo Cup itu perlombaan yang diikuti di kampus ini setiap tahun. Dia yang ngadain lombanya Braunschweig, TU Braunschweig. Cuman kita jadi punya mobil, yang mobilnya itu dia harus jalan otomatis, mobil-mobilan lah, RC remote control gitu kan ya, tapi dia harus jalan otomatis, pakai kamera, dia ngeliat ke jalan gitu kan, nanti bisa kanan kiri segala macamnya harus kita coding gitu kan ya. Juga ada proyek lagi semester lalu tuh tentang bikin LED bisa nyala gitu kan ya, tapi kita harus kontrol dengan MQTT, dengan dari jarak jauh segala macam gitu kan. Ini tahu juga ya. Jadi ya dulu ininya seperti itulah gitu kan. Terus semester ini kita lagi ada proyek Intelligent Kruke. Jadi banyak sekali ternyata ya proyek yang kerjain. Banget, Masya Allah. Tahu Kruke kan? Kruke yang alat bantu jalan. Alat bantu jalan yang tangannya dipegang gini terus dia jalan gitu kan ya. Itu kita pengen ngitung dia tekanannya berapa, beratnya berapa dan segala macam, sehingga nanti kita bisa provide data untuk dianalisis gitu loh, untuk nanti bantu di bidang kedokteran. Itu sekarang sedang kita garap. Terus juga banyak lagi program-program kuliah ya yang sedang dikerjakan kayak
Nggak tahu semester ini justru aneh mikir ini kok semester ini padat banget ya kerjaannya gitu. Karena ada lagi kerjaan selain di HIWI kan, aneh kerja di HIWI juga, ada proyek ini juga. Terus juga ada kerjaan di apa sih namanya tugas. Jadi mata kuliahnya terlalu boros. Ini jahat sekali mata kuliahnya. Namanya Industrial Mechatronische System. Yaitu ada klausur. Ya klausur berat lah ya. Yang tentunya ada seminarnya dari dosen biasa Vorlesung gitu kan ya. Terus kita nanti harus ngasih presentasi juga. Yang presentasinya itu dari proyek, berarti kita harus bikin proyek juga. Boros kan. Dan itu ya itu di semester ini juga gitu. Dan proyek yang aneh bikin itu juga tentang apa sih namanya image detector gitu. Jadi ada kalau sensor itu kan dari yang kamera atau ronsen atau segala macam, pipa segala macam itu kan diambil gambarnya. Seringkali gambar yang didapat itu bukan gambar yang bagus, dalam artian ada kesalahan, kayak tiba-tiba ada garis satu di sini gitu kan ya, atau misalnya ada bercak-bercak gimana misalnya seperti itu, kita harus deteksi, terus nanti gimana caranya bisa dikoreksi secara program gitu. Jadi ya banyak sekali lah itu yang dilakukan itu di mekatronik ini. Ini apa namanya, kalau teman-teman ada nih penonton pemirsanya Mbak Lulu gitu kan yang senang mekatronik atau senang dengan proyek-proyek seperti ini, ya kuliah di HS Karlsruhe. Mantap promosi. Betul. Elektroinformatik mekanik tuh teman-teman yang suka itu tuh. Ya mekatronik itu kurang lebih ini seperti ini, dan memang apa ya, jadi Leidenschaft kali ya untuk. Jadi sebetulnya gini, kalau ditanya hobinya apa gitu kan, ya hobinya tadi ngoprek barang seperti ini gitu kan, bikin proyek. Cuman masalahnya itu hobi mahal. Kalau nggak ada duit nggak bisa. Kalau proyek dari kampus kan enak ya, kita tinggal ajuin proposal di kampus, Pak, saya boleh ini nggak, Bu? Ininya apa, listingnya seperti ini, tolong bisa dibelikan atau enggak gitu kan ya. Ya. Masya Allah, keren banget. Semoga lancar semuanya kamu. Amin. Masya Allah banget. Oke. Ini ya, aku ke pertanyaan sebelum terakhir. Berarti harapan dan rencana ke depannya seperti apa? Apakah bakal biasanya yang pertanyaan terakhirnya baru, apakah stay for good di Jerman atau di Indo atau gimana tuh? Wah, itu pertanyaan yang sulit dijawab. Untuk kondisi sekarang gimana tuh? Kan ada pandemi juga gitu kan? Ya, jadi sebetulnya gini, untuk ke depan seperti apa? Sebetulnya wallahu alam ya, aneh apa sih, belum tahu ini gimana. Kalau ditanya keinginan, sebetulnya aneh tuh suka ngajar. Suka interaksi sama murid gitu kan ya. Ya meskipun ngajar itu bukan hal yang gampang. Betul. Ya, ngajar itu perlu sabar, perlu temu orang gitu kan ya, harus apa sih namanya ya, bisa paham lah. Soalnya kan ada orang yang cerdas gitu kan, bisa diajar langsung, wih gitu kan, cerdas sekali gitu kan, bahkan bisa nanya yang kita, oh ya begini kan. Justru kalau begitu kita harus keep up gitu kan. Atau ada juga orang yang dia memang sulit untuk mudengnya gitu kan. Bisa jadi bahasa yang kita ucapkan atau gimana tuh dia sulit untuk pahaminya, padahal sebetulnya bisa paham gitu kan. Cuman kita berarti harus bisa agak muter kanan kiri gitu kan ya. Nah itu apa, Anda senang ngajar sebetulnya gitu kan ya. Senang juga tadi untuk bisa apa sih, kreasi gitu kan ya. Jadi sebetulnya kalau misalnya tanya pengennya apa ya, kalau bisa pengen bagi ilmu gitu kan ya, pengen bisa sharing gitu kan. Yang di sana bisa juga sambil ngerjain ini gitu kan. Nah, cuman nanti realistisnya seperti apa, Anda belum tahu. Karena apa sih, pada akhirnya gitu kan ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya akan lebih mudah kalau ada uang kan. Ya hobi tadi juga kan butuh duit, jadi pada akhirnya kan. Ya mudah-mudahan, Anda yakin rezeki ada di tangan Allah lah. Cuman maksudnya tetap kan ikhtiarnya seperti apa itu harus ditanya gitu kan. Dan prinsipnya ya mudah-mudahan Anda bisa ngasih manfaat mau dimanapun nanti berada gitu kan. Apakah nanti ingin pulang lagi ke Indonesia, ya kalau tanya pengen sekali, orang tua juga nyuruh gitu kan ya untuk agar nanti pulang ke Indonesia. Cuman apakah itu realistis gitu kan ya, masih harus dipikirkan dan harus direncanakan lebih matang gitu kan. Kalau misalnya ini ya seperti itulah. Tapi gitu kan ya, nanti untuk kedepannya setelah master ini nanti akan lihat dulu adakah kesempatan untuk research di PhD gitu kan ya. Benar-benar. Kalau misalnya bisa langsung
aneh rasa sih itu yang mungkin akan dipilih karena walau alam ya, nonton ilmu itu enak. Ya, insya Allah. Meskipun kata orang tua harus keluar dari zona nyaman lah. Wow. Ya ini juga kan berarti nanti harus ini. Kalau enggak ya berarti nanti mungkin cari kerja dulu di industri mungkin gitu kan ya, sehingga bisa ada tabungan atau seperti ini. Jadi sebetulnya kurang lebih ininya seperti itulah apa sih namanya plan-plannya. Rencana dan harapan, Masya Allah. Iya. Nah, itu juga jadi apa memang secara studi ya bisa panjang lebar cerita seperti inilah. Iya banget, Masya Allah banget. Ini juga udah sharing ilmu banyak kan, Mak. Ini udah berapa lama nih cerita ngomong panjang lebar sekali, Masya Allah. Iya, Excited sendiri. Aku juga soalnya kan yang mungkin kayak Kang Mufti juga udah pernah ngobrol sama Lala ya. Maksudnya Lala kan juga dulu pernah pengen mekatronik gitu kan. Lala, iya Lala. Belum pernah denger ya. Dulu belum tuh pernah ngobrol sama Lala kayaknya. belum ya. Oh, I see. Iya dulu dia masih pengen ketukeran banget. malah. It's okay. Ya dulu pengen banget mekatronik, terus waktu itu kayak ya karena itu terlalu teknik banget kan, jadi kayak itu kayaknya cowok banget gitu. Jadi emang akhirnya nggak memutuskan ke sana gitu. Tapi kalau dari Mas Mufti sendiri emang di sana emang sedikit ya perempuannya atau? Memang sedikit ya. Okay. Terlebih kalau HS ya, kalau HS itu terlihat sedikit itu dalam artian ya karena memang kan jumlahnya nggak banyak ya. Ini kan bisa berapa? Satu angkatan berapa ribu? Iya sih banyak banget. Banyak banget nggak tahu aku. Kalau di sini jumlah satu angkatan untuk bachelor itu 70-an. Oh. Dan itu bisa ketemu cewek 3. Oh. Ya terhitung lah. Meskipun kalau misalnya nanti kan kalau udah nyampe semester atas agak ini kan ada yang dari semester sebelumnya, dari semester atasnya. Ya hitung sampai 5 lah mungkin yang apa namanya perempuannya di sana. Jadi memang nggak begitu banyak. Walau alam kalau di uni ya, kalau di uni bisa jadi mungkin lebih banyak lagi atau seperti apa. Cuma sebetulnya sih nggak ada apa ya. Aneh bingung kok bisa dibilang ini cowok banget sih gitu. Karena ya itu tadi kan bergabungannya ya elektroinformatik sama mekanik, terus mana proyeknya kayak lumayan. Nggak tahu sih. Nggak tahu sih. Masya Allah. Ya inilah apa namanya. Betul. Enggak identik laki-laki banget atau? Enggak tahu juga sih. Cuman kalau dari faktual memang ya lebih banyak laki-lakinya ya akhirnya. Meskipun aneh nggak ngerasa ini buat laki-laki gitu. Karena ada sekarang yang di program EU4M ini ada yang dari Malaysia 2 orang, salah satunya perempuan dan beliau cerdas gitu kan. Ini juga ngikutin ya. Sip, makasih banyak. Terus juga semoga jika ada waktu nanti dengan tema-tema selanjutnya. Ini aku sebenarnya pengen banget nih ngebahas Forkom kan. Coba aduh panjang banget, ini bakal panjang banget nih untuk organisasi. Ntar deh insya Allah. Ya part 2 lah nanti ya. Benar. Kemungkinan besar mungkin bakal ngobrol setelah Kak Mufti udah ini ganti pengurus kali ya, udah pindah jabatan. Ya, singkatnya Forkom buat teman-teman itu kan kita masih ada 2 program lagi yang masih jadi PR, 3 lah berarti saya katakan ya. 3-nya berarti yang terakhir pergantian pengurus. Iya benar. Tapi 2 program besar lagi itu adalah program Salam, itu kelihatannya kalau realistis kita pasti akan adakan online lagi kegiatan Salam nanti. Kemungkinan besar akan. Tapi nanti harus bicarakan lagi. Panitia belum dibuat. Kemarin tuh ada Leipzig atau Aachen yang bersedia gitu kan ya. Terakhir kali ngobrol sama Pandu, Aachen siap. Tapi Anda belum nanya ke yang pihak Leipzig-nya. Apakah siap juga atau gimana? Bagaimana nanti untuk pemantiaan gitu kan ya. Anda tanya lagi. Ini belum ada, baru keluar Ramadan kan. Masih santai dulu, tenang dulu lah. Bisa jadi nanti di Aachen gitu kan, kemungkinan besar. Tapi kalau misalnya nggak di Aachen ya berarti di Leipzig satunya lagi. Terus program besar satunya lagi yang masih jadi PR kita. Tapi ini Anda nggak bisa bilang banyak. Itu adalah tentang program haji. Ya, entar lagi kan sekarang bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah ya, entar lagi haji gitu kan ya. Itu memang kan dengan kondisi Covid ini cukup sulit untuk mengatakan yang pasti. Betul. Tapi udah ada kabar terbaru dari pihak Saudi
bahwa ada jumlah terbatas untuk yang diperbolehkan haji. Tapi itu pun persyaratannya ada yang harus A, B, C, panjang lebar lah, ada vaksinasi kah, ada ini kah, ada kondisi sehat segala macam. Aneh nggak begitu paham atau nggak begitu hafal listnya seperti apa, cuma udah ada dan itu kan baru dari pihak Saudinya. Nanti kita harus tanya lagi dari pihak travel yang kita kerjasama gitu kan akan seperti apa. Dan kita pun kelihatannya tidak bisa nambah jumlah jamaah dulu karena jumlah yang jamaah tahun lalu pun kan ada yang belum berangkat dan itu pun apa sih namanya masih kita usahakan untuk berangkatkan gitu kan. Jadi memang ya mudah-mudahan lancar lah dan mudah-mudahan bisa apa sih namanya terlaksana gitu kan dengan segala macam keterbatasannya di kondisi COVID ini gitu. Benar banget, Masya Allah. Sharingnya banyak banget ini, Kang Mufti. Oke, aku cukupkan ya percakapannya, Masya Allah. Insya Allah next time juga bisa ngobrol-ngobrol lagi. Iya, semoga juga kita masih bisa stay in contact walaupun nanti nggak Forkom lagi. Ya Allah, aku juga sedikit banget kontribusinya ini di Forkom, aku merasa malu banget. Kontribusi itu kan kalau namanya kerjasama kan sama-sama jinjing, jadi nggak usah banyak-banyak. Kamu justru udah bantu banyak. Ya, Masya Allah, semua. Aduh, Masya Allah. Oke. Ya, juga stay safe sama healthy dalam keadaan seperti ini juga semuanya. Makasih banyak. Mohon maaf nih kalau aku ada kata-kata yang tidak baik atau apapun yang menyinggung. Ya aneh juga nih, Masya Allah, mohon maaf juga kalau ada banyak kesalahan. Terima kasih banyak. Oke, aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.